Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa astaghfirullah. Awal dan selanjutnya yang semoga Allah memuliakan kita semua. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di Masjid Mapolsek dan ini, dan semoga Allah menjaga dan memuliakannya agar kita bisa melanjutkan pengajian ta'lim kita di dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan fikih ibadah-ibadah yang dikarang oleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Allah dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita di dalam membaca kitab ini kita membahas tentang bayan nawaqidil wudu, penjelasan tentang penyebab-penyebab hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Dan beliau yang penulis di sini menjelaskan bahwa pembatal wudu itu secara umum dan global terbagi menjadi dua, yaitu pembatal wudu penyebab yang utama, hal-hal yang menyebabkan wudu yang utama adalah keluarnya sesuatu dari dua ayat. Dan telah kita baca. Sekarang kita akan membaca penyebab-penyebab atau pembatal wudu yang lain. Nah, beliau berkata atau beliau menulis, wa amal khariju minal badan min ghairi sabilain. Sedangkan hal-hal yang keluar dari badan, yang keluar selain dari dua jalan, hal-hal yang keluar dari badan kita, tapi bukan berarti yang asal keluarnya itu bukan dari kubul dan dubur. Kadang seperti darah keluar dari misalnya dari tangan kita terluka, keluar darah, kaki kita terluka, keluar darah. Apakah darah tersebut membatalkan wudu? Darah yang keluar dari kaki, darah yang keluar dari tangan, wal qaid atau muka, makanan atau minuman yang keluar dari mulut kita, dari lambung kita, apakah membatalkan wudu? Wal ru'ab ataupun ru'ab yaitu lilitan yang keluar dari hidung kita, apakah hal-hal tersebut membatalkan wudu? Cairan yang keluar dari badan kita tapi bukan dari jalan kubul atau kubul. Maka jawabannya mawdu'ul khilafin baina ahli ilmi. Maka hal-hal tersebut itu ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah membatalkan wudu atau tidak. Kalau keluarnya dari kubul atau kubul jelas batal. Tapi kalau keluarnya dari hidung, keluarnya dari mulut, seperti itu ada perbedaan. Hal yang kudul wudu'a awla yang kudul, apakah membatalkan wudu atau tidak, ala kaulaini. Secara global ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Warrajih akan tetapi pendapat yang rajih yang lebih kuat adalah annahu la yanqud
bahwa hal-hal tersebut di atas tidak membatalkan wudu. Nah, misalnya kita berwudu, kemudian lilitan keluar darah dari hidung kita, maka yang benar tidak batal wudu kita. Kita wudu kemudian muntah, maka tidak membatalkan wudu. Nah, kalau puasa bacanya muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa, tapi tidak membatalkan wudu. Nah, dan yang lain-lain. Lakin lau tawaddu'a khurujan minal khilafi lakana ahsan. Akan tapi kalau misalnya ada orang keluar darah atau muntah ataupun yang lain, dia berwudu untuk keluar menghindari dari perbedaan pendapat tadi, maka juga bagus, tidak mengapa. Nah, akan tapi yang lebih kuat tadi tidak perlu mengulang wudunya tetap sah dan tidak batal. Langsung boleh sholat tidak mengulang wudunya. Itu pendapat yang lebih kuat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan yang lain. Penyebab yang lain, beliau berkata, minan nawaqid aidan, termasuk dari pembatal wudu yang lainnya adalah zawalul aqli atau tasdiyatuhu, hilangnya akal, hilangnya kesadaran, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran, atau tertutupnya akal. Artinya apa? Hilangnya kesadaran secara lama atau hanya sementara, itu membatalkan wudu. Akal atau kesadaran. Wa jawabul akli yakunu bil junun. Akal itu bisa hilang, itu maksudnya bagaimana? Yaitu yakunu bil junun, dengan seseorang menjadi gila, orang gila, tidak waras. Itu akal sehatnya itu hilang. Nah, seperti itu, tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang jam 6 pagi sehat, ya, kemudian dia berwudu, kemudian jam 11 dia berwudu mau sholat zuhur, kemudian jam setengah 12 misalnya kumat gilanya, seperti itu, adanya kesadarannya hilang. Maka kemudian jam 12 dia sadar, maka dia harus mengulang wudunya. Apa yang membatalkannya? Yang membatalkan adalah hilangnya kesadaran dan akalnya tadi. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena orang yang gila atau hilang ke akal sehatnya itu, dia tidak sadar. Apakah tadi dia kencing, apakah tadi dia ke WC, apakah tadi dia kentut, dia tidak sadar. Orang gila tidak sadar. Nah, dan tidak tahu, tadi sudah lupa apa yang dilakukan pada waktu dia tidak sadar tadi, dia lupa. Nah, sehingga Islam pun bagi orang-orang yang seperti itu batal wudunya. Nah, baik, kemudian wa tasfiyatuhu takunu bin-naum aw al-ighma'i wa nahwi al-hima. Sedangkan tertutupnya akal sementara itu bisa dengan tidur nyenyak. Orang tidur nyenyak. Misalnya jam 9 dia berwudu, kemudian jam 10 dia tidur nyenyak. Tidur nyenyak atau tidak nyenyak itu ukurannya di dalam syariat itu apa? Bagaimana? Ukurannya adalah tidur itu dikatakan nyenyak kalau dia itu tidak sadar sesuatu yang berada di sekitarnya, baik suara, baik kejadian-kejadian, dia itu tidak tahu. Nah, itu dikatakan tidurnya nyenyak. Tidur nyenyak itu artinya kejadian-kejadian yang berada di sekitarnya dia tidak tahu, suara atau terjadi sesuatu dia tidak tahu. Tapi kalau tidurnya itu tidak nyenyak, itu masih ada suara, seperti orang biasanya Jumatan ya. Jumatan itu kalau ngantuk, itu masih kadang-kadang dengar suara khotbah, itu kadang-kadang dengar. Itu dikatakan tidak nyenyak. Nah, kalau tidurnya nyenyak, batal wudunya. Kalau itu igma itu pingsan, orang pingsan itu juga batal wudunya. Nah, jam 9 sehat, kemudian jam 10 pingsan. Nah, kemudian jam 12 mau sholat zuhur harus diulang
wudunya karena pingsannya tadi. Orang pingsan tidak sadar dia kentut atau keluar air kencing, dia tidak sadar. Maka harus diulang wudunya. Sorry. Faman zala aqluhu au wutiya binaumin wa nahwihi intaqara wudu'uhu. Maka barang siapa yang hilang akalnya dengan tadi gila atau tertutup sementara dengan tidur nyenyak ataupun pingsan, maka wudunya itu batal. Diulang. Lianna dzalika madannatu khurujil hadath. Karena hal-hal tersebut itu madannah. Madannah itu artinya tempat-tempat yang kemungkinan besar terjadinya, adanya pembatal wudu. Walaupun tidak kita pastikan. Kadang-kadang orang tidur itu tidak kentut, kadang-kadang tidak kencing. Memang ya, tidak bisa kita pastikan. Tetapi apa? Madannah. Madannah itu adalah kemungkinan besar terjadi kentut tidak sadar. Kemungkinan besar kencing tidak sadar. Seperti itu. Sehingga Islam pun memberikan aturan dengan tegas, sudah, pokoknya yang tidur nyenyak batal. Sama saja apakah kentut atau tidak kentut batal. Karena memang kemungkinan besar terjadi kentut dia tidak sadar. Sehingga untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan subhat dengan diulang wudunya. Walaupun memang cuma mazannah. Mazannah itu artinya kemungkinan besar seperti itu. Wa huwa la yahissu bihi. Dia keluar hadas, kencing atau tersentuh sedang dia tidak sadar. La yahissu itu tidak sadar akan keluarnya kentut tadi. Orang tidur, orang pingsan tidak sadar kalau dia kentut. Illa kecuali yasirun naum, tidur yang tidak nyenyak, yasir itu yang ringan. Kalau tidurnya itu ringan atau tidak nyenyak, maka tidak batal wudunya. Dan setelah kita jelaskan ukuran tidur nyenyak atau tidak nyenyak itu ukurannya apa? Ukurannya bukan wara atau ukurannya bukan 1 jam, 2 jam. Kalau tidurnya 2 jam itu sudah nyenyak. Kalau tidurnya 1 jam itu tidak nyenyak, tidak ada ukuran. Tapi ukurannya apa? Ukurannya adalah bagaimana dia mengetahui keadaan di sekitar, baik suara ataupun yang lain. Nah, gambarannya kalau kita Jumatan itu, biasanya kalau Jumatan itu masih sadar, ya terkantuk, kemudian bangun lagi, lantuk, bangun lagi seperti itu. Nah, itu tidur yang tidak nyenyak seperti itu. Fa'innahu la yanqudu wudu'a, karena tidur yang tidak nyenyak, yang ringan itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Li'anna sahabata, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka, kana yusibuhum nu'an, mereka terkena kantuk. Wa hum yantabiruna shalat, sedangkan mereka itu menunggu sholat. Nah, bisa dilihat di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bercerita para sahabat dulu itu sering ikut sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, sholat maghrib. Kemudian habis sholat maghrib mereka masih di masjid nunggu sholat isya daripada pulang, rumahnya jauh, jalan kaki, gelap, maka nunggu di masjid, nunggu sholat isya bersama Rasulullah SAW. Maka ada di antara mereka yang duduk menunggu sambil terkangkut seperti itu, sambil terkangkut tidur tapi ringan. Nah, tetapi mereka apa? Mereka setelah azan langsung sholat tanpa mengulang wudunya. Ini sebagai dalil bahwa tidur yang tidak nyenyak itu tidak membatalkan wudu, karena para sahabat seperti itu ngantuk tidur di masjid kemudian langsung sholat tanpa mengulang. Dan Rasulullah melihatnya, Rasulullah mengetahuinya, tidak menegurnya, tidak melarangnya, juga Allah tidak menurunkan ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, sehingga tidur itu terbagi dua, yang nyenyak itu membatalkan, sedangkan yang tidak nyenyak tidak membatalkan. Baik, wa inna ma yanqudhu an-nawm al-mustaqbil. Sedangkan yang membatalkan wudu adalah tidur yang mustaqbil, tidur yang nyenyak. Jam'an bainal adillah, sebagai penggabungan antara dalil-dalil, karena ada dalil yang Rasulullah
mengatakan tidur itu membatalkan wudu, ada dalil yang lain para sahabat tertidur di masjid dan tidak mengulang wudu, maka bagaimana cara menggabungkan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan? Maka jawabannya bahwa tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak, sedangkan tidur yang tidak membatalkan adalah tidur yang tidak nyenyak. Nah, baik, selesai tentang permasalahan penyebab yang tadi hilangnya akal. Hilangnya akal bisa dengan gila, bisa dengan pingsan, bisa dengan tidur. Baik, kita baca pembatal wudu yang selanjutnya. Beliau berkata, min nawaqidil wudu aklu lahmil ibil. Termasuk sesuatu penyebab yang bisa membatalkan wudu seseorang adalah memakan daging onta. Memakan daging onta, khusus daging onta saja, bukan daging yang lainnya. Sama saja apakah dagingnya itu digoreng, atau dibakar, atau digodok, ataupun cara yang lain, sama saja. Yang penting memakan daging onta. Sawa'un kana qalilan aw katsiran, sama saja jumlah dagingnya sedikit ataupun banyak. Nah, lisihhatil hadis berdasarkan telah sahnya, telah benarnya datangnya hadis ini yang menjelaskan tentang hal tersebut. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sarahatuhu, dan sangat jelas hadisnya. Nah, baik. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fihi haditsani sahihani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya, yaitu di dalam permasalahan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu, ada dua hadis yang sahih berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalil yang menjelaskan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu ada dua hadis yang sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ana tawadda min lahmil ibil." Ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kami perlu berwudu, mengulang wudu setelah memakan daging unta? Qala na'am. Maka Rasulullah berkata, iya. Baik. Yang diajarkan oleh manusia. Kemudian sahabat itu berkata lagi, ana tawadda min lahmil ghanam. Apakah kita perlu berwudu kalau kita memakan daging kambing? Maka Rasulullah bersabda, insya terserah kamu. Artinya tidak harus. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mewajibkan kalau daging unta, nah harus diulang wudunya. Tapi kalau daging ghanam, daging kambing atau daging ayam, daging yang lain, terserah kamu, tidak harus. Insya. Baik, ini hadis yang pertama, jelas ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan cara yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat Barrah bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, "Tawaddu min lahmil ibil." Berwudulah kalian perintah. Disebabkan karena memakan daging unta. Nah, baik. Ini dalilnya. Apakah sama saja ya? Apakah sedikit atau banyak? Bahkan kalau kuahnya termasuk ya. Jadi kalau biasanya orang Arab itu kalau menghidangkan daging unta itu digodok dagingnya, kemudian dengan air, kemudian untuk hidangan pembukanya itu kuahnya khusus kuah. Diambil kuahnya namanya marok, dihidangkan kepada tamunya, minum marok, minum kuah daging unta, baru setelah itu baru daging dengan goreng ataupun dimasak yang lain. Meminum kuah daging unta ini pun termasuk membatalkan wudu, karena di dalamnya terdapat
lemak-lemak yang jelas tertinggal atau bercampur dengan kuah tersebut. Nah, baik. Wa amma aklul lahmi min ghairi ibil, sedangkan memakan daging selain daging unta, fala yang wudu'an, maka tidak membatalkan wudu. Daging yang lain selain daging unta itu tidak membatalkan wudu, daging apapun. Nah, baik dimasak dengan goreng atau dibakar ataupun yang lain tidak membatalkan wudu. Nah, tapi sunnah saja, tidak wajib. Kalau kita misalnya habis makan sate misalnya, mau sholat berwudu, mengulang wudu, maka nggak apa-apa. Karena bau atau rasanya gimana, tapi tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Yang wajib adalah setelah makan daging unta. Sedangkan memakan daging yang lain tidak wajib. Tapi kalau kita mau berwudu di katan atau yang lain, maka bagus, tidak mengapa. Karena apa? Biar bersih, kita menghadap Allah, sholat dalam keadaan mulut kita wangi atau bersih dari sisa-sisa makanan. Baik. Nah, selesai tentang permasalahan daging unta. Kemudian kita lanjutkan. Beliau berkata, wa hunaka asya qad ikhtalafa ulama fiha. Dan di sana ada hal-hal yang lain yang membatalkan wudu dan para ulama berselisih tentangnya. Nah, ada penyebab-penyebab yang lain, tetapi penyebab ini ada banyak perbedaan. Apa saja? Hal yang wudu aula, apakah hal-hal ini membatalkan wudu atau tidak? Wadiah di antaranya adalah yang pertama, maksud zakar. Maksud zakar artinya menyentuh atau memegang kemaluan. Nah, memegang kemaluan baik laki-laki ataupun wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat yang sangat banyak di kalangan ulama. Nah, pendapat yang pertama tentang permasalahan memegang kemaluan ini, bahwa memegang kemaluan adalah membatalkan wudu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Busrah bin Safwan. Hadis Busrah bin Safwan dari Rasulullah SAW bersabda, "Man fasa zakarahu falyatawaddau." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, hadis Busrah sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Busrah adalah hadis yang sahih. Imam Tirmidzi berkata, hadis Busrah hasan sahih. Hadis Busrah ini adalah hadis yang hasan dan hasan sahih. Berkata Imam Bukhari, asahhu syai' fi hadzal bab hadis Busrah. Hadis yang paling sahih, paling kuat di dalam permasalahan memegang kemaluan ini apakah batal wudu atau tidak adalah hadis Busrah ini yang mengatakan bahwa batal. Imam Bukhari menguatkan hadis ini. Hadis yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Baik, secara langsung ya, memegang kemaluan langsung tanpa ada alat atau tanpa ada pengaruh. Baik. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengatakan layan memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Baik. Dasarnya atau dalil mereka adalah hadis Shalom. Nah, beliau berkata, "Qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'al dulu ke anak Badr." Pada suatu hari kami
pernah bertemu menghadap Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang laki-laki yang sepertinya dia itu orang sih, orang kudus, orang putih, seperti itu ya, karena ubadah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi orang desa, orang kudus atau orang putih biasanya tidak atau kesopanannya itu kurang, hanya ceplok-ceplok seperti itu. Langsung tanya, ya Rasulullah, mata roh, binafsir rojul, jaga roh, tak ada masjid awal. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah dia bersuci? Nah, seperti itu. Langsung tanya tanpa ada kesopanan. Biasanya kalau orang kota tak malu bertanya demikian, tapi dia langsung bertanya tanpa sahabat. Baik, maka Rasulullah bersabda, hal huwa illa bid'atun minka. Nah, tidakkah kemaluan itu cuma seperti anggota badanmu yang lain? Nah, artinya kemaluan itu seperti anggota badanmu yang lain. Tidak ada tangan, kaki. Kemaluan itu anggota badan kita. Seperti kita menyentuh tangan, tidak ada itu, maka sama saja menyentuh kemaluan juga tidak membatalkan wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dari diriwayatkan jauh dari Imam Nasai. Baik, disebabkan karena dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan, maka para ulama pun berbeda pendapat. Nah, tetapi yang lebih kuat dan yang lebih rajih adalah bahwa menyentuh kemaluan itu pembatalan wudu. Ya, menyentuh kemaluan dengan langsung tangan kita itu membatalkan wudu. Nah, disebabkan beberapa faktor kenapa lebih kuat pendapat tersebut, karena faktor yang pertama bahwa hadis siapa? Busrah bin Sofwan yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan itu lebih kuat secara sanad, ya, itu lebih kuat daripada hadis tolak dari. Nah, Imam Bukhari yang mengatakan seperti itu. Imam Bukhari berkata, hadis yang paling sahih, yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah hadis. Nah, hadis Busrah tadi. Baik, ini alasan yang pertama. Baik, kemudian alasan yang kedua, dilihat dari matanya, dilihat dari isi hadisnya. Isi hadis tolak tadi yang Rasulullah mengatakan bahwa kemaluan itu seperti anggota badan kita yang lain. Itu secara kias itu tidak benar. Kemaluan itu dikiaskan, disamakan dengan anggota badan kita yang lain, di tangan atau kaki, itu tidak benar secara kias. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam syariat Islam, itu kemaluan itu punya keistimewaan di dalam hukum. Misalnya apa? Misalnya di dalam permasalahan mandi, wajibnya mandi antara pada waktu berhubungan suami istri, ya. Pada waktu berhubungan suami istri itu kalau kemaluan itu sudah bertemu, itu wajib mandi. Kemaluan bertemu. Berbeda dengan anggota badan yang lain. Misalnya tangan, jika bertemu tangan istri kita tidak wajib mandi. Kaki kita bertemu dengan kaki istri kita tidak wajib mandi. Nah, misalnya yang lain, anggota badan yang lain tidak wajib mandi. Tapi kalau khusus ini, kemaluan ini wajib mandi. Ini berarti apa? Kemaluan ini punya hukum khusus, berbeda dengan anggota badan yang lain. Tidak bisa disamakan dengan anggota badan yang lain. Contoh yang lain adalah tentang mahar. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian maharnya belum ditentukan, boleh seperti itu. Artinya maharnya nanti saya bayarkan tahun lagi, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu ternyata habis akad nikah sebulan bercerai seperti itu. Nah, kalau di dalam
sebulan tadi sudah melakukan hubungan suami istri, artinya bertemu antara kemaluan, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan mahar yang penuh kepada istrinya. Karena sudah berhubungan, maka maharnya harus diberikan. Tapi kalau belum melakukan hubungan, kemudian cerai, istrinya dicerai, belum sempat melakukan hubungan, maka istrinya cuma mendapatkan separuh dari mahar. Ini seperti seperti yang lain. Nah, seperti ini menunjukkan bahwa tidak bisa disamakan antara kemaluan dengan anggota badan yang lain. So, itu faktor yang kedua yang menguatkan bahwa menyentuh kemaluan itu batal. So, kemudian selesai. Yang lebih kuat bahwa untuk kemaluan secara langsung dengan tangan kita itu batalkan dulu. Baik. Kemudian beliau melanjutkan yang ada persisian selanjutnya adalah waqaful mar'ah bi syahwatin. Permasalahan yang kedua adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Apakah kita menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak dengan syahwat? Misalnya kita wudu, mau sholat, kemudian kita menyentuh istri kita. Apakah kita harus mengulang wudu atau tidak? Nah, maka ini pun ada perbedaan. Pendapat yang pertama mengatakan batal wudu seseorang kalau menyentuh wanita. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, dan ini di Indonesia itu memang kebanyakan orang-orang mengikuti pendapat Imam Syafi'i katanya. Sehingga pendapat ini banyak tersebar di kalangan masyarakat bahwa menyentuh wanita itu batal. Memang pendapat ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tentu saja beliau berdalilkan atau punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aula fahtumun nisa." Atau kalian pada waktu itu menyentuh lamastumul nisa, menyentuh wanita. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu lamastumul nisa. Kalian lamasa menyentuh wanita. Baik. Berdasarkan ayat di atas. Baik, kemudian pendapat yang kedua bahwa menyentuh wanita baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali, di antaranya bahwa salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisaihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddha. Nah, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istrinya. Kemudian keluar sholat tanpa mengulang wudunya. Nah, Rasulullah berwudu, kemudian mau sholat. Kemudian pamitan sama istrinya, menciumnya, dan tidak mengulang wudu. Dan dalam hadis yang lain banyak sering kita dengar Rasulullah sholat malam, sholat tahajud. Di depannya ada Aisyah yang tidur-tiduran. Kalau Rasulullah sujud, kaki Aisyah dipegang agar ditekuk, dia bisa sujud. Nah, seperti itu artinya Rasulullah pada waktu sholat memegang kakinya Aisyah. Nah, dan banyak hadis yang lain menunjukkan bahwa Rasulullah memegang wanita itu tidak membatalkan. Dan ini pendapat yang benar, ada pendapat yang kedua ini, bahwa hanya sekedar menyentuh wanita itu tidak membatalkan. Baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, tidak membatalkan. Yang penting tidak keluar madi atau tidak keluar mani, tidak membatalkan. Kemudian bagaimana cara menjawab pendapat Imam Syafi'i dan menjawab ayat yang
dijadikan dalil dari Imam Syafi'i, maka kita lihat tafsirnya. Kita lihat tafsir dari ayat tadi bahwa surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang merupakan ahli tafsir yang paling ilmunya paling kuat, paling cerdas. Beliau mengatakan yang dimaksud ayat tadi menyentuh wanita itu artinya jima, artinya berhubungan, bukan hanya sekedar bersentuhan biasa. Nah, seperti itu rangkuman atau ringkasan tentang menyentuh kulit wanita. Tidak. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan penyebab yang lain adalah tasbihul mayyit, memandikan jenazah. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Kalau kita ada orang meninggal, kemudian kita memandikan jenazah, apakah dengan memandikan jenazah itu kita membatalkan wudhu kita atau tidak? Maka rangkumannya atau ringkasnya bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Bahwa memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudhu. Karena tidak ada hadis atau dalil yang sahih yang Rasulullah SAW menyuruh atau memerintahkan untuk mengulang wudhu kita. Nah, dan kalau ada hadis semuanya lemah dan sahih. Dan alasan yang lainnya bahwa al-mu'min itu tahir hayyan wa ghaiban, bahwa jenazah manusia, terutama jenazah mukmin, kalau kita memandikan orang mukmin, jenazahnya itu tahir, suci. Nah, baik dalam keadaan masih hidup maupun tidak meninggal. Innamal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Tidak perlu kita mengulang wudhu kita kalau kita memandikan jenazah. Nah, karena mayat saudara kita muslim itu suci, tidak najis. Jadi, itu tentang memandikan jenazah. Kemudian wariddatu anil Islam. Kemudian pembatalan selanjutnya yang ada perbedaan adalah riddah, orang murtad dari Islam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti kalau misalnya ada orang dia Islam jam 9 pagi dia Islam. Kemudian dia wudhu jam 10 dia wudhu, saya mau sholat dulu nanti. Kemudian jam 11 dia murtad, masuk agama Kristen atau masuk agama Yahudi atau masuk agama Hindu misalnya jam 11. Kemudian pada waktu azan zuhur dia sadar, dia taubat masuk Islam seperti itu ya. Apakah dengan murtadnya tadi dia itu batal wudhunya atau tidak seperti itu? Nah, maka jawabannya atau kesimpulannya bahwa hal itu tidak masalah. Nah, bahwa riddah atau murtad dari Islam tidak membatalkan. Karena apa? Karena walaupun tidak ada dalil satu, tapi secara dibijakkan dengan amal-amal yang lain. Kalau misalnya ada orang haji, misalnya ada orang Islam umur 30 tahun dia melakukan ibadah haji. Haji itu kan wajib ya, haji itu wajib hukum ya bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Umur 30 tahun dia wajib haji, dia pergi ke Makkah haji. Kemudian umur 35 tahun dia murtad, masuk Kristen atau masuk Yahudi. Kemudian setelah murtad dia sadar masuk Islam umur 40 tahun. Apakah pada waktu umur 40 tahun tadi atau apakah haji yang dilakukan pada umur 30 tahun tadi itu terhapus sudah? Ataukah kembali lagi dengan masuk Islam dan dia? Nah, maka jawabannya kembali. Artinya kalau dia Islam, murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, amalan yang dilakukan dulunya itu kembali lagi. Nah,
ada orang Islam, sholat, puasa, haji, kemudian dia murtad. Pada waktu murtad itu hilang amalannya semuanya, itu hilang, hancur. Pada waktu murtad. Kemudian pada waktu masuk Islam lagi, maka kembali lagi semuanya. Kembali amalan yang dilakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kembali Allah itu, Allah berikan pahala. Seperti itu juga amalan. Nah, sehingga apa? Seperti kita dulu pernah bahas sahabat. Sahabat itu artinya apa? Sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati sampai di bawah mati dia tetap beriman kepada Nabi. Walau diselingi dengan fitnah, walaupun sempat diselingi dengan kemurtadan. Nah, artinya apa? Seseorang menjadi sahabat, berjuang bersama Nabi, kemudian setelah itu murtad, kemudian setelah itu dia taubat, maka amalan sahabatnya yang dilakukan itu kembali lagi, kepada dia. Wa in taqallala riddah, walaupun diselingi dengan murtad, tetap dianggap sebagai sahabat yang mulia, yang amalannya itu kembali itu. Maka sama seperti itu, wudu, kalau kita ada orang berwudu, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka amalan wudunya ini tidak hilang, tidak batal. Seperti itu. Baik. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pembatalan wudu dan telah kita jelaskan yang roj. Tidak ada ya, insyaAllah kita cukupkan di sini. Pembahasan kita, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.